Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 126. Kenapa kamu begitu putus asa untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Murong Fang Fei tidak berharap David bertindak begitu, pengecut, dan hampir memuntahkan darah karena marah. Tetapi ketika dia melihat pria gendut itu mendekat dengan pisau tanduk sapi yang bersinar dengan cahaya dingin, dia berhenti menyadari bahwa perilakunya terlalu sembrono, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dalam keadaan seperti itu, Murong Fang Fei menemukan bahwa David tidak dapat diandalkan sama sekali di bawah dunia yang dingin. Seperti itu, dia tidak punya pilihan selain bersiap mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana agar wajahnya yang cantik tidak tergores. Tetapi ketika Murong Fang Fei ingin mengeluarkan dompetnya sendiri, ketika dia mengambil dompetnya, dia terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua yang dia bawa, termasuk dompetnya, ada di dalam koper kecuali ponsel, dan koper itu dibuat dia merasa tidak nyaman. Saya dilupakan di bus. Ya Tuhan. Koper saya. Semua barang saya ada di sana. Saya harus menemukannya dengan cepat. Murong Fang Fei tanpa sadar berteriak, dan putus asa. Dia melarikan diri, dia ingin pergi, tetapi lupa bahwa dia masih dalam bahaya. Gadis kecil, kamu bisa pergi secepat yang kamu mau? Kamu memperlakukanku sebagai orang yang transparan? Pria gendut itu segera berhenti di depan Murong Fang Fei. Ini, saudara gendut, ini salahku, aku minta maaf untukmu, kamu, biarkan aku pergi. Murong Fang Fei sangat ingin menangis sekarang, karena barang-barang miliknya dan berbagai dokumen penting semuanya, di dalam koper dan dompet. Apakah kamu bercanda? Jika aku membiarkanmu pergi, siapa yang akan memberikan kompensasi atas kerusakan mentalku? Kamu pikir aku bodoh? Pria gendut itu sama sekali tidak menyukai trik Murong Fang Fei. Tapi aku benar-benar tidak punya uang untuk diberikan kepadamu. Seperti yang kamu lihat, aku tidak punya apa-apa selain ponsel ini. Wajah Murong Fang Fei menjadi pucat karena cemas, dan air mata akan mengalir keluar. Kamu sangat sial. Pria gendut itu terkejut, melihat situasinya memang seperti ini, dia bergumam dengan sedih, dan kemudian melihat bahwa ponsel di tangan Murong Fang Fei tergila-gila pada cinta, matanya menyala, dan dia segera mengulurkan tangannya, gadis kecil, berikan aku ponselnya. Kamu bisa pergi. Aku memberimu telepon, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Murong Fang Fei segera menolak permintaan pria gendut itu. Kamu tidak akan memberikannya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Pria gendut itu mengancam Murong Fang Fei dengan kejam. Tapi, aku tidak punya ponsel. Aku tidak punya apa-apa. Murong Fang Fei benar-benar tidak ingin memberikannya kepadanya, tetapi hatinya sangat ketakutan. Tidak heran Murong Fang Fei sangat gugup, barang bawaannya dan barang-barang lainnya hilang. Dengan ponsel di tangan, setidaknya dia bisa melakukan banyak hal. Jika dia bahkan tidak memiliki ponsel, dia akan benar-benar menjadi tunawisma. Hei, gadis kecil. Kamu tidak punya ponsel, kamu bisa pergi bersamanya. Kamu sangat cantik, dia seharusnya tidak menolakmu. Pria gendut itu benar-benar menunjuk ke arah David di sebelahnya, dan menunjuk sebuah cara yang cerah untuk Murong Fang Fei. Fatih, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Aku tidak mengenalnya. David terkejut, pria gendut ini sedang bermain-main. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata pria gendut itu, Murong Fang Fei melirik David, dan ada sedikit emosi di matanya. Tidak masalah jika kalian tidak mengenal satu sama lain. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Tapi pria gendut itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Fatih,
Apakah kamu masih berbisnis? David dengan marah mengingatkan si gendut. Oh, aku hampir lupa. Pria gendut itu terkejut, dan kemudian dia berjalan ke arah Murong Fang Fei. Gadis kecil, apakah kamu mendengar itu? Dia bahkan memintaku untuk berbisnis, jadi kamu harus dengan patuh memberikan ponselmu kepadaku. Kamu bukan orang baik. Murong Fang Fei merasa semakin putus asa di dalam hatinya, dia menemukan bahwa tidak ada pria yang bisa dipercaya akhir-akhir ini. Tapi sedih untuk sedih, Murong Fang Fei masih dengan enggan menyerahkan ponsel cintanya yang gila kepada pria gendut itu. Hei, itu benar. Pria gendut itu menyambar telepon, meletakkannya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, dan dia sangat senang bahwa itu asli. Bagus. Kakak sangat puas. Mundur. Teriak Fatih bersemangat, berbalik dan hendak pergi. Murong Fang Fei menginjak kakinya dengan marah, tapi dia hanya bisa melihat pria gendut itu pergi tanpa daya, lalu dia menatap David dengan air mata berlinang, kamu pengecut. David segera menanggapinya. Ya. Kamu bahkan bukan seorang pengecut. Murong Fang Fei memarahi David dengan marah lagi. Kamu bukan laki-laki. Kamu. David terstimulasi oleh kata-kata Murong Fang Fei, dan segera berkata kepada pria gendut yang berbalik. Dia berkata, Fatih, jangan pergi, aku berubah pikiran. Apa katamu? Fatih terkejut, berbalik dan menatap David dengan curiga. Kurasa kau harus mengembalikan ponselnya. David berkata pada pria gendut itu, akan sangat merepotkan jika dia kehilangan ponselnya. Aku telah memenangkan begitu banyak darinya. Pria gendut itu segera menanggapi David seperti ini. Fatih, menurutku sangat salah bagimu untuk melakukan ini. David dengan tenang berkata kepada si gendut. Pria gendut itu memelototi David, dan berkata dengan suara dingin, Nak, tidakkah kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri lagi? Aku, mengembalikan bola. Mendengar ini, pria gendut itu menjadi marah, dan berjalan menuju David dengan pisau tanduk di tangannya. Nak, kupikir kau sangat baik, jadi aku tidak membuat hal-hal sulit bagi Anda. Sekarang tampaknya Anda kurang pendidikan ulang David tidak berbicara, dan masih menatap pria gendut itu dengan tenang. Pria gendut itu sedikit bingung oleh mata David, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, masih menonton? Aku akan menyodokmu lubang besar. Setelah mengatakan itu, pria gendut itu mengepalkan tinjunya. Pisau tanduk sapi itu melesat ke arah David, tiba-tiba sedikit agresif. Melihat ini, Murong Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lalu menutup matanya. Detik berikutnya, ada jeritan lain, yang begitu keras hingga langsung menutupi jeritan Murong Fang Fei. Murong Fang Fei tanpa sadar menarik tangannya dan melihatnya, dia langsung terpana. Karena pria gendut itu sudah berbaring di lantai, pisau tanduk di tangannya telah jatuh ke samping, dan dia meringkuk menjadi bola, menutupi tubuhnya dengan tangannya dalam posisi vital tertentu. Dia menggeliat kesakitan, dan meraung kesakitan seperti babi yang disembelih. Segera, Murong Fang Fei melihat lagi bahwa ponsel yang ditinggalkannya di tangan Fatih juga tergelincir ke tanah di tangannya. Dan sayangnya, ponsel itu jatuh ke celah selokan di sebelahnya dan menghilang. Murong Fang Fei tercengang saat melihat ini. Tidak menjawab. Gendut, kamu baru saja mengembalikan teleponnya, jadi tidak apa-apa. Sekarang seperti ini, kamu, kenapa repot-repot? Kenapa repot-repot? David menatap pria gendut yang menangis dan meronta-ronta di lantai, dengan ekspresi simpatik mengatakan sesuatu padanya. Aku benci kamu.
Pria gendut itu menutupi rasa sakit yang tak terkatakan, memandang David dengan kebencian, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya, "Kakak Lumau! Tolong! Aku diganggu!" David tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat panggilan Fatih. "Kakak Lumau, ayo cepat! Mereka akan kabur!" Pria gendut itu mengabaikan David dan terus berteriak keras. Dia memanggil rekan-rekannya, "Ayo, cepat keluar dari sini!" Murong Fangfei sudah sadar, dia merasa tidak enak ketika mendengar teriakan pria gendut itu, dan buru-buru mengatakan ini pada David. "Sudah terlambat." David mengatakan ini pada Murong Fangfei. Benar saja, saat David berbicara, dia mendengar langkah kaki yang kacau berlari menuju gang. Segera, sekelompok orang muncul di pintu masuk gang. Ada setidaknya 20 orang dalam kelompok ini, dan mereka semua memegang pipa air, pisau tanduk, tongkat kayu, rantai besi besar, DLL, dan mereka jelas siap. Kelompok orang ini tidak terlalu tua, dan mereka semua terlihat seperti remaja berusia awal 20-an, semuanya dengan rambut berwarna-warni, mengenakan segala macam pola yang mengerikan dan aneh serta kuku dekoratif, dan bahkan memakai cincin hidung. Ini adalah gaya syamat yang khas. Ya Tuhan! Mereka, begitu banyak orang yang datang. Wajah cantik Murong Fangfei menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat formasi ini. "Aku sangat tersentuh. Kalian semua ada di sini." Pria gendut yang tergeletak di tanah meratap, ketika dia melihat sekelompok orang ini muncul, dia segera menopang dirinya dengan penuh semangat, menggertakkan giginya dan bangkit. Ketika David melihat pria gendut itu bisa bangun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia menggunakan terlalu sedikit kekuatan saat menggunakan trik memancing di laut. Saat ini, suara tajam keluar dari antara sekelompok remaja yang membunuh Matt. "Bodoh Biao, ada apa denganmu?" Mengikuti suara ini, satu orang keluar dari kelompok remaja yang membunuh Matt. Pria ini sebenarnya adalah seorang lelaki tua berusia 30-an, tetapi pakaiannya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada para pemuda yang membunuh Matt. Dia memiliki wajah monyet yang kurus, rambut dicat hijau, pakaian warna-warni, dan banyak saku. Dengan pakaian mewah yang dicetak dengan semua macam pola aneh, dan memegang tebu di tangannya, dia masuk sambil menggerogoti. "Kakak Lumau, aku ditiduri olehnya." Pria gendut itu menunjuk ke arah David dan berkata kepada kakak Lumau, "Oh, di mana dia menjilatmu?" Pria, kakak berambut hijau, itu bertanya pada pria gendut itu dengan rasa ingin tahu. Fatih tiba-tiba terlihat sedih dan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Serangannya sangat beracun, dia menjilat selangkanganku. Kamu harus membalaskan dendamku." Pria gendut itu langsung malu, tapi dia tetap tidak melupakan balas dendamnya. "Kamu harus membalas dendam. Biarkan aku melihat siapa musuhmu dulu." Saudara rambut hijau mengatakan ini, dan berjalan perlahan ke arah David dan Murong Fangfei. Kemudian, mata Brotherlove Mao hanya melirik wajah David, tetapi terutama terfokus pada wajah Murong Fangfei, dan kemudian beralih ke dia. Murong Fangfei segera menutupi dadanya dengan tangannya, dia memelototi, "Kakak Lumau," tapi dia tidak berani mengatakan apapun, tapi bergerak ke belakang David, seolah itu satu-satunya cara untuk menghindari, "Kakak Lumau," tatapan celaka. Bab 127. Mata, saudara berambut hijau, mengikuti Murong Fangfei sepanjang waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan tertawa jahat. "Hehe, keluarga yang luar biasa. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang seperti itu. Top notch di sini. Hebat." Merasakan banjir kemarahan dari
Saudara rambut hijau, murong Fang Fei tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih lengan David. Aku takut. David hanya berdiri di sana, dengan wajah kosong. Oh, kakak masih pemalu? Aku menyukainya. Kakak rambut hijau, melihat perilaku gugup dan ketakutan murong Fang Fei, tetapi menjadi lebih bersemangat, dan melambai padanya. Hei, besar saudari, kamu jangan takut. Murong Fang Fei buru-buru berkata dengan gugup, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saudara rambut hijau, memiliki senyum aneh di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan dia mengangkat tangannya. Kepala dan tertawa, kuak, dia benar-benar bertanya apa yang ingin saya lakukan. Ini sangat menarik. Mengikuti tawa, Brother Green Hair, kelompok remaja pembunuh di belakangnya juga mengeluarkan tawa aneh, yang menusuk seperti sekelompok serigala melolong. Kamu semua orang jahat. Murong Fang Fei sangat cemas hingga dia akan menangis. Dia merasa hari ini mungkin hari yang buruk. Hahaha, gadis kecil yang cantik, kamu benar sekali, kami semua orang jahat. Sangat buruk jenis jahat. Saudara berambut hijau, mengeluarkan senyum liar dan aneh, dan menatap murong Fang Fei dengan mata sipit. Kecantikan kecil, jangan takut, seperti pepatah pergi, pria tidak buruk, wanita tidak mencintai. Selama kamu dan jika kamu kehilangan aku, kamu pasti akan menyukaiku. Aku tidak menginginkannya. Murong Fang Fei tersipu marah saat mendengar ini, aku ingin memanggil polisi dan menangkapmu dan masuk penjara. Oh, dia ingin memanggil polisi? Jika paman polisi datang dan menangkap kita, aku benar-benar takut. Kakak rambut hijau, mengeluarkan senyum arogan dan aneh lagi, menatap murong Fang Fei dengan ekspresi lucu di wajahnya. Saat itulah murong Fang Fei menyadari bahwa dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit untuk memanggil polisi. Pada saat ini, pria gemuk itu berdiri dengan gemetar, berdiri di tempat dan melompat beberapa kali, lalu menggosok posisinya yang menyakitkan, mengambil pisau tanduk di tanah, mencondongkan tubuh ke depan, menunjuk David berkata dengan suara penuh kebencian, saudaraku Lumau, anak ini sangat jahat, dia menyelinap ke arahku dan bahkan menjilat selangkanganku. Aku benci dia, kamu harus membalaskan dendamku. Kakak Lumau menatap pria gendut itu, anehnya dia tersenyum dan berkata, hei, konyol, aku akan menangani masalahmu nanti, jangan halangi aku untuk menjemput gadis. Kakak Lumau, apakah kamu ingin mendapatkan cewek ini? Merasa sedikit aku tidak tahan. Karena pria gendut itu tahu betul akhir tragis seperti apa yang akan dihadapi murong Fang Fei jika dia jatuh ke tangan saudara rambut hijau. Kenapa? Aku hanya ingin menggodanya, bukan? Rambut mengubah wajahnya, melihat ke arah pria gendut itu, dia bertanya. Bukan tidak mungkin. Hanya saja anak di sebelahnya menghalangi. Aku ingin menyelesaikannya untuk kakak Lumau dulu. Pria gendut itu menunjuk David dan berkata, hehe, aku juga tidak suka anak ini, jadi aku serahkan dia padamu sekarang. Bocah bodoh, jika kamu sangat ingin balas dendam, singkirkan dia. Ayo lakukan. Kakak rambut hijau mencibir dan berinisiatif untuk Hom Chourt diberikan kepada Fatih. Pria gendut itu memegang pisau tanduk, menatap murong Fang Fei dengan mata yang tak tertahankan, dan kemudian berdiri di depan David. Bocah bau, kamu benar-benar tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain, dan pada akhirnya, kecantikan kecil ini akan menderita bersamamu. Kataku biau bodoh, apa yang ingin kau katakan padanya tentang hidup? Cepat singkirkan anak itu. Melihat ini, kakak rambut hijau berteriak tidak sabar. Mendengar ini, pria gendut itu tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mendekati David.
dan berkata dengan kasar, "Nak, kamu dalam masalah besar sekarang. Jangan salahkan aku karena kejam. Oh, kamu ingin balas dendam. Aku harus menasihatimu untuk lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama." David tidak memiliki banyak ekspresi panik di wajahnya, malah dia mengucapkan kalimat ini. "Kamu yang harus memperhatikan." Pria gendut itu kesal dengan ekspresi acuh tak acuh David, dan kemudian dia menjerit aneh, mengepalkan pisau tanduk di tangannya, dan bergegas ke arahnya. Tapi David berdiri di sana tanpa bergerak. "Ah! Kamu, minggir!" Murong Fangfei sudah berteriak ketakutan, dia pikir David ketakutan setengah mati. Tapi David masih tidak berniat untuk mengelak, tetapi menatap pria gendut itu sambil tersenyum. Pria gendut itu dengan cepat bergegas ke David, mengumpulkan pisau tanduk, dan hendak mengeluarkan darah David. Tiba-tiba, pria gendut itu melihat senyum aneh di sudut mulut David, dan dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Benar saja, David mengangkat lutut kanannya. Boom! Wow! Pria gendut itu melolong lagi seperti babi yang disembelih, dan berguling-guling di tanah, mencengkeram alat vitalnya dan menggeliat kesakitan. Benar, dia direkrut lagi, bagian yang sama, tragedi yang sama. Brother Greenhair dan kelompok remaja pembunuhnya semuanya tercengang saat melihat adegan ini. Karena mereka dengan jelas melihat bahwa pria gendut itu bergegas dengan tergesa-gesa, dan kemudian bagiannya mengenai lutut David, seolah-olah dia, secara aktif, menabraknya. Aku berkata Biao konyol, apakah kamu minum kecap burung besi? Kamu berani menggunakan gerakan yang begitu sengit? Saudara rambut hijau memandang pria gendut itu dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa dia, aktif, memukulnya pergi ke atas. Kakak lu mau, aku tidak, aku sakit. Sakit hanyalah satu kata. Pria gendut itu menangis karena kesakitan, dan dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Hei! Bodoh Biao! Sepertinya kamu benar-benar bodoh. Kakak rambut hijau memandang Fatih tanpa daya, dan bertanya kepadanya, apakah kamu masih ingin membalas dendam? Kakak rambut hijau. Kamu, biarkan aku mengambil balas dendam. Fatih berkecil hati, dan hanya mengatakan ini kepada saudara rambut hijau. Hei, kamu laki-lakiku, dan kamu harus membalas dendam. Saudara rambut hijau tertawa aneh, dan matanya tertuju pada David. Wah, kamu sepertinya punya dua trik. Terlihat bahwa David sedikit licik. Lagi pula, Brother Greenhair juga pernah berlatih seni bela diri, dan dia masih memiliki beberapa kungfu. Jika tidak, dia tidak akan menjadi bos Fatih dan geng pembunuh Mad Boys. Aku tidak punya dua trik. Hanya satu itu. David menjawab dengan sengaja. Kamu sangat kejam saat itu. Saudara mau hijau memandang David, menggulung lengan bajunya. Sepertinya aku harus menggunakan belalang beracun berwarna-warni yang telah kubudidayakan selama bertahun-tahun untuk berurusan denganmu. Mantis beracun berwarna-warni? Apa asal-usul ini? David terkejut. Dia pernah mendengar teknik tinju seperti itu. Hei, kamu akan langsung tahu. Saudara rambut hijau mencibir, melemparkan tebu di tangannya, dan kemudian memasang postur yang aneh. David melihat dan menemukan bahwa saudara rambut hijau memiliki tangan yang bengkok, kaki depan dan belakangnya terpisah, dan dia berjongkok dalam posisi ingin mencoba. Dia tampak seperti belalang sembah besar yang mencari makanan, dan ada cukup banyak membagi momentum. Oh! Kamu! Mantis Fist? Tanya David, kakak lu mau, dengan rasa ingin tahu. Kamu anak yang pintar.
Saudara rambut hijau tertawa aneh dan berkata, "Aku berlatih mantis bintang 7, yang paling tampan." Ternyata tinju mantis adalah salah satu sekolah seni bela diri tradisional Dahua yang terkenal, dan itu juga semacam piktografik. Tinju ini juga salah satu dari 9 aliran seni bela diri tradisional. Ada banyak aliran tinju belalang, terutama dibagi menjadi belalang selatan dan belalang utara. Belalang bintang 7 yang digunakan oleh Brother Greenhair adalah sejenis belalang utara. "Apakah kamu juga seorang seniman bela diri?" tanya David. Sepertinya, saudara rambut hijau ini memiliki beberapa asal-usul. "Berhenti bicara omong kosong." Brother Green mau mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, menyela kata-kata David, dan kemudian berteriak dengan aneh, "Lihat triknya." Ketika dia datang ke David, dia mengulurkan tangan kanannya keras dan mengaitkannya langsung ke tenggorokannya. David mengerutkan kening ketika saudara berambut hijau ini bergerak. Dia memiliki kecepatan dan kekuatan, dan sudutnya rumit, dan aura mengalir ke wajahnya, cukup ganas. Jadi David buru-buru mengelak, menghindari serangan pertama, Brother Greenhair. Tapi, saudara rambut hijau melompat dengan kakinya, dan dia mengejarnya dengan erat, tangannya keluar dengan rantai, mengenai mata dan tenggorokan David secara langsung. Ini adalah metode serangan khas tinju mantis. Sederhana, jelas dan kuat, tanpa gerakan atau tanpa serangan, serangan segera setelah gerakan, gerakan dan pukulan terus-menerus. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak bertarung atau bertarung, itu hanya satu pukulan, dan jika Anda menangkis dan bertarung, itu 10 pukulan berturut-turut. Ini adalah persyaratan umum tinju mantis dan seni bela diri, dan itu akan terjadi. Tidak mengambil 1 hari untuk mencapai tujuan ini. David diam-diam terkejut, dia menemukan bahwa belalang bintang 7 dari saudara rambut hijau tidak rendah pencapaiannya, dan kultivasinya setidaknya telah mencapai tahap awal kelas raja bela diri. Menurut akal sehat, keterampilan seperti Brother Green mau tidak kalah dengan Ding Hao dan Si Menglong. Jika mereka berkembang di arena seni bela diri, mereka pasti bisa mendapatkan tempat di dalamnya. Tapi kenapa dia rela diturunkan ke jalanan, menjadi bos dari sekelompok remaja yang membunuh Matt? Ketika David bingung, saudara rambut hijau datang untuk menyerang dengan keras. Jadi David langsung menggunakan jurus, ekor mengibas Han Long, untuk menghadapinya. Ekor mengibaskan naga-naga, ini adalah jurus dalam 9 bentuk naga-naga, sangat kuat, dan David sudah berada di alam inti emas, jadi dia dapat dengan mudah menghancurkan alam raja bela diri. Alasan mengapa David melakukan langkah ini adalah karena dia ingin membuat keputusan cepat. Boom! Setelah suara teredam, saudara rambut hijau dikirim terbang terbalik, tubuh kurusnya menabrak pipa pembuangan di pintu masuk gang, lalu jatuh dan jatuh lemas di tanah, tidak bisa memanjat lagi. David merobohkan saudara rambut hijau dengan satu gerakan, dan pria gendut serta sekelompok remaja yang membunuh Matt ketakutan dan tercengang. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun saudara rambut hijau terlihat jahat dan murahan, dia sangat kuat. Jika tidak mungkin dia menjadi bos mereka dan merapikannya. Omong-omong, Fatih dan kelompok remaja yang membunuh Matt sebenarnya adalah sekelompok remaja pengembara tunawisma. Mereka semua memiliki berbagai alasan, dan mereka terpaksa berlama-lama di area stasiun kereta api Jiangbei. Ada yang diceraikan oleh orang tuanya, ada yang dianiaya oleh keluarganya, dan ada pula remaja yang ditinggalkan. Pokoknya, mereka semua menjalani kehidupan yang tragis dengan pasang surut. Tapi sejak mengikuti Brother Green mau, mereka mulai makan makanan enak dan minum makanan pedas. Karena saudara mau hijau sering memimpin geng rakyat jelata,
mereka merajalela di daerah sekitar stasiun kereta api Jiangbei, menempati banyak wilayah yang diambil oleh saudara Mao Hijau sendiri. Gendut dan kelompok pemuda yang membunuh kuda ini semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saudara rambut hijau dengan mudah menjatuhkan lawan mereka dan menaklukkan mereka. Bab 128. Di mata Fatty dan kelompok remaja yang membunuh Matt, Brother Greenhair, hampir tak terkalahkan. Tapi hari ini, saudara rambut hijau dengan mudah dikalahkan oleh David. Untuk sementara, Fatty dan sekelompok pemuda yang membunuh Matt merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Fatty mengertakkan gigi dan menguatkan dirinya. Dia menunjuk ke arah David dan berkata kepada sekelompok orang pemuda yang membunuh Matt, "Saudaraku, anak ini melukai saudara Lumao, kami ingin membalas dendam saudara Lumao." "Balas dendam? Balas dendam, bos. Kami ingin keadilan untuk saudara Lumao." Pemuda yang membunuh Matt itu langsung dihasut oleh si gendut, toh, meski saudara berambut hijau itu pemarah. Dia mengajak mereka makan dan minum, jadi mereka tetap berbicara tentang kesetiaan. "Ayo pergi bersama, semut akan memakan gajah." Afeng Brother Lumao. Melihat emosi orang-orang, pria gendut itu berhasil diaduk olehnya, maka dia segera mengambil pisau tanduk di lantai, dan bergegas menuju David dengan teriakan. Melihat pria gendut itu memimpin, semua remaja yang membunuh Matt segera mengikutinya dan bergegas menuju David bersama. "Kalian, jangan naik. Anak itu sangat jahat, kalian harus hati-hati." Kakak rambut hijau langsung berteriak pada mereka. Karena saudara rambut hijau lemas di tanah, tetapi tidak pingsan, David mempertahankan banyak kekuatan saat dia menembak. Sayang sekali suara Brother Greenhair telah ditutupi oleh raungan. Pria gendut dan remaja lain yang membunuh Matt, kemarilah, tapi jangan panik sama sekali. Di sisi lain, Murong Fang Fei, yang belum pernah melihat pertempuran seperti itu, sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat dan meraih lengan David. Segera, pria gendut itu yang pertama bergegas ke David. Dan pria gendut itu tidak ragu kali ini, dia langsung mengumpulkan pisau tanduk dan menusuk perut David. David membalikkan tubuhnya ke samping, menggenggam ibu jari dan jari tengahnya pada saat yang sama, menjentikkan dengan ringan, dan semburan energi sejati menghantam titik Yusen di belakang kepala pria gendut itu. Pria gendut itu segera berhenti, dan tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat gelisah di kepalanya, dan aura ini dengan cepat menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Segera setelah itu, adrenalin dalam tubuh pria gendut itu dikeluarkan dengan cepat, bahkan menunjukkan peningkatan level geometris, dan dia merasa tiba-tiba sangat bersemangat. Kegembiraan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup Fatty. Selain itu, kegembiraan ini dengan cepat mengalir ke dahi pria gendut itu dan mengendalikan kesadarannya, warna memerah yang aneh muncul di wajahnya, pupil matanya ditutupi dengan mata merah, dan sudut mulutnya terbuka, mengeluarkan air liur, seperti kejang. Itu adalah keadaan mengerikan yang hanya muncul ketika Anda jatuh ke dalam kegilaan yang ekstrim. Pikiran Fatty dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi, dan dia ingin melampiaskan amarahnya. Saat ini, sekelompok pemuda yang membunuh Matt sudah bergegas maju. Pada saat yang sama, lelaki gendut itu tiba-tiba menjadi seperti babi hutan gila, mengeluarkan raungan aneh, lalu mengepalkan pisau tanduk di tangannya, dan langsung berlari ke arah sekelompok pemuda yang membunuh Matt, dan bergegas di antara mereka dalam sekejap. "Fatty, kamu, apa yang kamu coba lakukan?" Seorang pemuda yang membunuh Matt bergegas maju, melihat tingkah aneh Fatty, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya,
Pria gendut itu berlari ke arahnya dengan pisau tanduk di tangannya. "Ah, gendut, kamu gila!" Melihat situasi tidak berjalan baik, bocah Syamat ingin menghindarinya. Tetapi kecepatan pria gendut itu menjadi sangat cepat, dan dia menjatuhkan pemuda yang mencoba membunuh Matt itu ke tanah sekaligus, dan kemudian tubuh gemuknya, seperti gunung yang menekan bagian atas, menekan tubuh kurus pemuda itu. Orang yang membunuh Matt. "Wow! Fatty, kamu akan menghancurkanku sampai mati." Pemuda yang membunuh Matt itu langsung ditindih oleh pria gendut itu dan hampir kehabisan nafas. Melihat tingkah Fatty yang tidak normal, pemuda lain yang membunuh Matt tercengang, mereka semua berhenti dan memandangnya. "Fatty, kenapa? Kenapa kamu menekan Ali?" Seorang pemuda yang membunuh Matt langsung bertanya kepada si gendut. Pria gendut itu mengabaikannya, tetapi melompat dengan penuh semangat, lalu duduk di atas bajingan sial itu. "Wow!" Pria sial itu menjerit, dan sangat ditekan oleh pria gendut itu sehingga dia hampir pingsan karena siksaan itu. "Sabiao, apakah kamu gila? Bahkan bangsamu sendiri. Percaya atau tidak, aku membunuhmu." Saudara rambut hijau melihat ini, dan buru-buru berteriak pada pria gendut itu. Begitu pria gendut itu mendengar suara, kakak rambut hijau, matanya tiba-tiba menyala, dia berbalik dan bergegas ke arahnya. "Ah! Gendut, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin memberontak?" Situasinya tidak baik, dan dia buru-buru berjuang untuk bangkit dari lantai, ingin melarikan diri. Tapi kecepatan pria gendut itu sangat cepat, dia bergegas ke belakang, Brother Greenhair, dalam sekejap. Mata, menendangnya ke tanah dengan tendangan terbang. Saudara rambut hijau, tiba-tiba menjadi berantakan. Sebelum saudara rambut hijau sadar kembali, pria gendut itu melompat dan menungganginya dengan berat, dan kemudian pisau tanduk di tangannya menghadap begitu saja. "Pantat ke bawah." "Wow! Gendut, kau menikamku." Kakak rambut hijau tiba-tiba menjerit sedih. Perasaan ditusuk di pantat sungguh menyakitkan. Pada saat yang sama, sekelompok pemuda yang membunuh Matt di bawah, Brother Greenhair, telah bereaksi dari keterkejutan, dan mereka tidak peduli berurusan dengan David lagi, tetapi bergegas maju satu demi satu, mencoba menarik David. Meraih lengan pria gendut itu, mencoba menariknya dari saudara rambut hijau. Yang mengejutkan kelompok remaja yang membunuh Matt, mereka menghabiskan banyak usaha dan masih gagal menarik pria gendut itu dari saudara laki-laki berambut hijau. Terlebih lagi, kekuatan Fatty tiba-tiba menjadi sangat kuat sehingga sekelompok pemuda yang membunuh Matt tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan banyak dari mereka yang terhuyung-huyung dan jatuh ke samping setelah ditendang olehnya. Saudara rambut hijau berjuang mati-matian, menendang tangan dan kakinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria gendut itu lebih menakutkan daripada lintah gunung, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. "Bodoh, kau, jangan main-main denganku lagi, oke? Jangan main-main denganku, oke? Aku mohon, sakit sekali." "Wow!" Kakak rambut hijau, tersiksa sangat menyedihkan oleh pria gendut itu, dia tidak tahan, aku berhenti menangis. Tapi pria gendut itu mengabaikan ratapan, Brother Greenhair, sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat dan terombang-ambing lebih keras. Di bawah amukan Fatty yang gila, Brother Greenhair, yang tak tertahankan tidak tahan lagi. Rasa sakit membuatnya dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang lagi, dan dia tidak bisa menangis lagi, dia hampir mati karena tekanan tubuh pria gendut itu. Alih-alih berteriak dan meronta, pria gendut itu melepaskan saudara rambut hijau dan berdiri darinya.
Aku melihat lelaki gendut itu berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak bergerak, dadanya naik turun dengan keras, terengah-engah, pisau tanduk di tangannya berdarah, dan mata merahnya masih memancarkan cahaya yang sangat gila. Ya Tuhan! Gendut pasti sudah gila. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi gila seperti ini, atau kita akan sial juga. Apa yang membuatnya terstimulasi? Tetapi yang mengejutkan sekelompok pemuda yang membunuh Matt, mereka berkerumun dan mencoba yang terbaik satu persatu, tetapi masih gagal menahan pria gendut itu. Pria gendut saat ini hanyalah binatang buas yang gila, apalagi setelah dia ditembaki oleh sekelompok pemuda yang membunuh Matt, dia mengeluarkan raungan marah seperti serigala lapar, dan urat di lehernya terlihat semua. Itu keluar. Untuk sesaat, bola mata pria gendut itu memerah, dan wajahnya terdistorsi secara menakutkan. Ditekan erat oleh bocah Matt pembunuh geng, tubuh montok pria gendut itu tiba-tiba berhenti meronta, dia hanya terengah-engah, dan mata merahnya masih memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Melihat pemandangan ini, sekelompok pemuda yang membunuh Matt mengira Fatty telah tenang, dan mereka semua bergegas maju, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Tapi Fatty tiba-tiba mengeluarkan raungan aneh, wow, dan kemudian tubuh gendutnya bergerak maju, menabrak, dan langsung menjatuhkan seorang anak laki-laki Syamat yang berlari lebih dulu ke tanah. Sebelum lelaki sial itu sadar kembali, lelaki gendut itu tiba-tiba mengangkat pisau tanduk di tangannya, dan menusuk pantatnya dengan ganas dan tanpa ragu-ragu. Wow! Sakit sekali. Pria sial itu menjerit seperti babi dibunuh, perasaan ditusuk di pantat jelas merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan dalam hidup. Para remaja lain yang membunuh Matt tercengang, Anda harus tahu bahwa ketika mereka bergaul satu sama lain di hari kerja, pria gendut bertelinga besar itulah yang mereka ejek dan diintimidasi secara sembrono, jadi mereka tidak pernah menyangka pria gendut hari ini akan menjadi begitu kejam. Sangat kejam. Apalagi sebagian besar pemuda yang membunuh Matt ini menggertak dan takut pada yang keras, dan mereka memanfaatkan keuntungan melihat adegan ini, mereka mulai takut, dan mereka tidak berani lagi maju untuk memprovokasi pria gendut, agar tidak menjadi pria sial berikutnya. Jadi mereka mundur satu persatu, meminyaki telapak kaki mereka akan kabur. Tapi lelaki gendut itu sepertinya kecanduan bermain. Melihat mereka ingin melarikan diri, dia segera bangkit dan mengejar mereka. Meskipun tubuhnya gemuk, kecepatannya sangat cepat, dan dia diblokir di pintu masuk gang. Setelah menghalangi jalan kerumunan, pria gendut itu berlari ke kerumunan seperti babi hutan gila, menikam siapapun yang dia tangkap, dan lokasi pisaunya sangat akurat, pasti pantatnya. Wow! Pantatku ditusuk. Ah! Fatty, jangan tusuk aku. Maafkan aku, gendut. Dulu kita berteman baik, tolong jangan tusuk aku. Wow, jangan tusuk aku, oke? Tidak bisakah aku mentraktirmu ayam? Wow, kamu masih menyodoknya, kamu binatang. Kamu menikamku, dan kita bukan lagi teman mulai sekarang. Ah! Kamu benar-benar menikamku. Sungguh menyakitkan bagiku. Untuk sesaat, gang itu penuh dengan ayam dan anjing, darah berceceran di mana-mana, ingus dan air mata terbang bersama, meratap dan menyeringai pada saat yang sama setelah. Mengamuk dengan gila-gilaan selama setidaknya 10 menit, sekelompok pemuda yang membunuh Matt terbaring di tanah, semuanya dibaringkan oleh pria gendut itu, dan ada bercak darah di masing-masing pantat mereka, yang sangat mengejutkan. Saat ini, David dan Murong Fangfei masih berdiri di gang. Murong Fangfei memegang lengan David erat-erat, dan menatap dengan tercengang pada pemandangan mengerikan di gang. Dia hampir ketakutan. Setelah membunuh semua pemuda yang membunuh Matt, pria gendut itu masih melompat-lompat dengan gila.
seperti jarum jam kucing gemuk.